Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi NIM 2020-1030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Teknologi Terbaru Sistem Komunikasi Satelit. Uji coba komunikasi dua arah antar mobil satelit link BTS Satelit Law yang berada di angkasa dan ponsel di darat oleh Telkomsel dan Link Satelit Inc. USA. Next. Kemudian untuk susunannya yaitu latar belakang, perumusan masalah, tinjauan teori, kajian dan analisis, simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka. Next. Kemudian untuk latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital semakin berkembang pesat. Salah satunya teknologi pada bidang sistem komunikasi satelit untuk sekarang ini. Kebutuhan akan teknologi satelit komunikasi untuk Indonesia sendiri sangatlah penting, khususnya untuk pemerataan jaringan internet di berbagai penjuru Nusantara, khususnya daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk itu, dari Indonesia melalui perusahaan Telkom melakukan kerjasama penelitian dengan perusahaan USA sebagai bentuk upaya pemerataan jaringan internet. Kerjasama sendiri mengenai uji coba komunikasi dua arah antara mobil satelit link BTS Satelit Law yang berada di angkasa dan ponsel yang ada di darat. Untuk sistem telekomunikasi satelit sendiri merupakan sistem komunikasi radio dengan menggunakan satelit sebagai pengulang atau repeater. Dengan komponen utama adalah space segment atau satelit dan ground segment atau remote atau hub station. Menurut orbitnya, satelit dibagi menjadi 3, yaitu LEO, MEO, dan GEO. Masing-masing orbit mempunyai jarak yang berbeda-beda dan berguna untuk pengaplikasian yang berbeda juga. Kemudian salah satu teknologi komunikasi satelit yang terbooming adalah Starlink. Starlink adalah layanan koneksi internet broadband dari luar angkasa tanpa memerlukan kabel serat optik di bumi. Untuk Starlink sendiri berfungsi untuk menawarkan internet berkecepatan tinggi yang mencakup berbagai wilayah di belahan bumi. Satelit orbit bumi rendah (LEO) adalah objek umumnya peralatan elektronika yang mengelilingi bumi pada ketinggian yang rendah daripada satelit geosinkronos. Satelit LEO sendiri mengorbit pada ketinggian antara 2000 dan 200 km di atas bumi. Satelit LEO biasanya digunakan untuk komunikasi, pengintaian militer, mata-mata, dan aplikasi pencitraan lainnya. Next. Kemudian untuk perumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan dilakukan uji coba komunikasi dua arah antara mobil satelit link BTS Satelit Law yang berada di angkasa dan ponsel yang ada di darat. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang diperoleh dari uji coba komunikasi dua arah antara mobil satelit link BTS Satelit Law yang berada di angkasa dengan ponsel yang ada di darat. Next. Kemudian untuk tinjauan teori, satelit merupakan benda di angkasa yang bergerak mengelilingi bumi menurut orbit tertentu. Sistem komunikasi satelit dapat dikatakan sebagai sistem komunikasi dengan menggunakan satelit sebagai repeater. Satelit berfungsi sebagai repeater aktif, di mana pada satelit terjadi proses penguatan daya sinyal yang diterima dari bumi dan diproses translasi frekuensi untuk kemudian memancarkan kembali frekuensi yang berbeda ke stasiun bumi penerima. Untuk tinjauan teori terdiri dari 4, yaitu sistem komunikasi satelit, mobile Q-band configuration, IDU atau indoor unit, dan yang terakhir ODU atau outdoor unit. Untuk yang pertama yaitu sistem komunikasi satelit bisa dikatakan suatu sistem komunikasi dengan media transmisi sinyal yaitu gelombang mikro. Berhubung komunikasi dengan memanfaatkan satelit sebagai repeater tunggal atau pengulang, sehingga hubungan komunikasi dapat dilakukan antara user yang satu dengan user lainnya, dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk Starlink sendiri yaitu layanan koneksi internet broadband dari luar angkasa tanpa memerlukan kabel serat optik di bumi. Kemudian yang kedua yaitu mobile Q-band configuration. Mobile Q-band yang digunakan pada telekomunikasi satelit ini terdiri dari terminal penerima receiver
dan pengirim transmitter. Pada uji coba kali ini menggunakan mobil satelit link di angkasa dan ponsel di darat. Kemudian untuk IDU atau Indoor Unit. Perangkat IDU merupakan remote station yang pada umumnya bersifat sensitif sehingga diletakkan di dalam ruangan. Modem berfungsi mengonversi informasi digital dari komputer ke bentuk sinyal analog yang ditransmisikan melalui media transmisi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ODU atau Outdoor Unit. ODU merupakan perangkat yang diletakkan di luar angkasa yang berfungsi untuk mentransmisikan data. Pada umumnya perangkat ODU terdiri dari antena parabola sebagai perangkat pemancar yang berukuran 1,2 meter yang dipasang di atas mobil. LNB, Low Noise Block, BUSI, VDORN atau UMT, Automotive Transducer. Kemudian kajian dan analisis. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Telkomsel dan Link Satelit Inc. USA di Bukitnan, Kecamatan Badungan, Kabupaten Semarang, dilakukan pengamatan dan penelitian dengan hasil bahwa pencarian sinyal dari BTS Link di langit ternyata dapat terregistrasi secara otentik dengan penerimaan sinyal 4 bar di ponsel. Hasil di atas memberikan harapan bahwa untuk negara kepulauan di garis khatulistiwa seperti Indonesia, sistem seluler BTS langit, dalam hal ini link mobil satelit, sangat ideal untuk dioperasikan. Kemudian untuk serta tujuan dari tahap layanan BTS satelit LEO ini tentulah terselenggara akses internet. Skenario operasionalnya kelak adalah sesegera mungkin memancarkan sinyal internet dari langit untuk melayani daerah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia yang selama ini masih terisolir. Internet dari langit adalah solusi yang cepat dan tepat guna menuntaskan kesenjangan digital Indonesia. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi. Hasil kesimpulan dari uji coba dan pengamatan yang dilakukan oleh Telkomsel dan Link Satelit Inc. USA memberikan harapan bahwa untuk negara kepulauan di garis khatulistiwa seperti Indonesia, sistem seluler BTS langit, dalam hal ini link mobil satelit, sangat ideal untuk dioperasikan guna menuntaskan kesenjangan digital Indonesia, khususnya daerah 3T. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini saya gunakan 3 sumber sebagai daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi saya pribadi untuk mata kuliah tugas besar Sistem Komunikasi Satelit. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.